Dunia tengah digemparkan dengan sebuah penyakit yang disebabkan oleh virus yang berbahaya. Penularannya melonjak drastis semenjak ia ditemukan di Wuhan, Cina. Hingga saat ini sudah tercatat sebanyak 18 juta kasus di dunia dan 111.000 kasus di Indonesia. Korban jiwa terus berjatuhan. Semua platform media sosial dibanjiri akan berita mengenai penyakit ini, yang tentu pada akhirnya akan berdampak pada kesehatan mental. Hal ini tentu bukan hal yang sepele, mengingat penyakit ini merupakan penyakit yang masuk dalam kategori berbahaya hingga dikelompokkan menjadi pandemi. Penyakit ini menyerang pernapasan yang mirip dengan pneumonia. Ia diberi nama COVID-19. Apa itu COVID-19? Coronavirus disease atau COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang baru-baru ini ditemukan. Sebagian besar orang yang terinfeksi akan mengalami gangguan pernafasan ringan hingga sedang, kemudian sembuh tanpa memerlukan perawatan khusus. Persentase penularannya lebih cenderung pada individu usia lanjut dan mereka yang memiliki riwayat penyakit medis, seperti diabetes, kardiovaskular, penyakit pernafasan kronis, dan kanker. Coronavirus disease COVID-19 yang muncul pada tahun 2019 kemarin sudah dinyatakan sebagai pandemi global oleh WHO karena perkembangannya yang terus melonjak naik. Mungkin beberapa dari kita sudah merasakan perasaan seperti gelisah, takut, cemas, marah, atau bahkan stres. Hal ini dimulai normal terjadi. Karena itu adalah bentuk mekanisme pertahanan dari kita atau tanda bahwa ada ancaman yang sedang kita hadapi. Kemudian, tubuh kita akan selalu fokus pada ancaman tersebut. Namun, yang digarisbawahi di sini ialah sesuatu yang kita fokuskan ini merupakan hal yang samar. Karena sumber bahaya yang sedang kita hadapi berasal dari virus yang tak terlihat. Akibatnya, kita akan terus waspada tanpa sebab yang jelas dan terus-terusan merasa cemas. Hal negatif seperti rasa cemas adalah salah satu pemicu terbentuknya hormon kortisol atau biasa dikenal dengan hormon stres. Jumlah hormon kortisol yang terlalu tinggi dapat memicu hal negatif seperti muncul jerawat, otot melemah, rasa lelah yang berlebih, mudah marah, sulit berkonsentrasi, sakit kepala, tekanan darah naik, dan dapat mengganggu psikologi individu. Di tengah pandemi ini, sangat penting bagi kita untuk menjaga kesehatan fisik maupun mental. Lalu, bagaimana sih cara kita agar bisa menjaga kesehatan mental di tengah pandemi ini? Ini dia tips menjaga kesehatan mental yang harus dilakukan. Yang pertama, cari sumber informasi yang dapat dipercaya. Dalam sehari, sudah berapa banyak informasi yang beredar seputar corona di media sosial kita? Kita sebaiknya lebih berhati-hati, karena tak menutup kemungkinan bahwa berita itu adalah hoax. Dampaknya bukan malah membuat kita tenang, justru bisa lebih panik dan cemas. Pastikan jika kita memantau perkembangan informasi dari sumber yang benar-benar terpercaya. Yang kedua, lakukanlah kegiatan yang menyenangkan di rumah. Contohnya, kegiatan seperti menonton film, membaca buku, mendengarkan musik atau murotal, dan mengakses konten positif di media sosial. Ketiga, tahan diri dari rasa kepo terhadap berita terkini COVID-19. Berita buruk dapat memicu perasaan cemas yang akhirnya akan berdampak pada mental kita. Mencari berita itu penting, namun harus dari situs dan sumber resmi yang terpercaya. Yang keempat, jalin silaturahmi melalui fitur yang tersedia. Luangkan waktu untuk menghubungi orang terdekat, baik itu via chatting, telepon, ataupun video call. Yang kelima adalah terapkan pola hidup sehat. Pola hidup sehat bisa dilakukan dengan makan makanan yang bergizi seperti buah-buahan, sayur mayur, ikan, minum susu, minum air putih yang rutin, dan lain-lain. Yang keenam, mencari hobi baru. Kurangi bermalas-malasan dan cobalah mencari hobi baru di rumah. Seperti bermain alat musik, membaca buku, menulis karya, memasak, membuat kerajinan tangan, dan masih banyak hal yang lainnya. Nah, itu tadi penjelasan mengenai tips menjaga kesehatan mental selama pandemi COVID-19. Jadi cobalah untuk tetap produktif meskipun di rumah saja.
Jangan lupa dilakukan ya. Semoga kita semua dijauhkan dari pandemi ini dan tetap berada dalam perlindungan Yang Maha Kuasa.